Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munadi Idris, serta Latsar Angkatan 2, Kelompok 2. Pada saat ini akan mempresentasikan tugas video monolog, yakni tentang institusi kami IAIN Kendari, dengan tutor Bapak Tri Karyanto SE MADM SDA. Profil IAIN Kendari. Institut Agama Islam Negeri IAIN Kendari resmi berdiri pada tanggal 17 Oktober 2014 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2014 tentang perubahan STAIN Kendari menjadi IAIN Kendari. Melalui perjalanan panjang, IAIN Kendari bertransformasi menjadi perguruan tinggi Islam negeri terbesar di ranah Sulawesi Tenggara. Selama kurun waktu 17 tahun, Lembaga Pendidikan Islam Negeri satu-satunya di Sulawesi Tenggara ini mengalami perkembangan yang cukup dinamis dengan pimpinan kampus yang silih berganti. Saat ini, IAIN Kendari dipimpin oleh Ibu Prof. Dr. Faiza binti Awad MPD. Beliau adalah guru besar pertama di IAIN Kendari yang menetapkan target kebijakannya adalah penetapan mutu sumber daya manusia dan kelembagaan. Visi misi IAIN Kendari. IAIN Kendari memiliki visi menjadi pusat pengembangan kajian Islam transdisipliner di kawasan Asia pada tahun 2045. Visi tersebut dicetuskan dengan pertimbangan yang matang dengan paradigma berpikir integrasi dan interkoneksi studi keislaman dengan ilmu-ilmu humaniora dan sains secara praktis. Sedangkan misinya adalah menghasilkan mahasiswa yang menguasai ilmu-ilmu keislaman secara transdisipliner. Visi dan misi tersebut menjadi fondasi bagi pimpinan dan sivitas akademik IAIN Kendari dalam merancang program yang akan menghasilkan sumber daya manusia berkualitas dan unggul di Sulawesi Tenggara. Tugas dan fungsi di instansi 1. Jadi saat ini saya memiliki dua tugas fungsi utama di IAIN Kendari. Yang pertama adalah sebagai dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya kemudian mengajar pada mahasiswa, baik itu mahasiswa semester awal ataupun semester akhir. Juga kemudian membimbing mereka baik secara akademik ataupun non-akademik. Kemudian saya juga diberikan amanah sebagai staf pada UPT Bahasa. Jadi UPT Bahasa di sini memiliki banyak program, diantaranya adalah kemudian yakni ujian TOEFL. Jadi mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di fakultasnya kemudian memiliki syarat harus kemudian memiliki nilai skor TOEFL ataupun TOEFL. Juga kemudian yang ingin membuat jurnal, yakni pada jurnal Langkawi yang sudah terakreditasi Cinta. Itulah tusi kami di IAIN Kendari. Kemudian adalah Smart ASN. Smart ASN ini sangat erat kaitannya dengan teknologi dan informasi. Di IAIN Kendari ada dua jenis Smart ASN. Yang pertama adalah layanannya berbasis IT, yang kedua adalah sistem kerjanya berbasis IT. Layanan berbasis IT maksudnya adalah bahwa dalam pelayanannya kepada mahasiswa, IAIN Kendari menerapkan sistem yang cepat, sistem yang murah kepada mahasiswa. Seperti misalnya dalam penerimaan mahasiswa baru, mahasiswa tidak perlu datang lagi di kampus, tetapi mereka bisa tes dengan cukup dari rumahnya yang disebut dengan sistem CBT atau Computer Based Test yang dirancang oleh IAIN Kendari. Juga mahasiswa disediakan akun Sistem Informasi Akademik atau SIA agar mereka dapat memilih ataupun belajar mata kuliah yang akan ditempuhnya secara online, bukan lagi secara manual. Kemudian sistem kerja berbasis IT. Sistem kerja di IAIN Kendari antara pegawai, bahkan antara unit ataupun fakultas saling terhubung satu sama lainnya.
Terdapat aplikasi yang namanya Simpek atau sistem aplikasi pegawai yang dimiliki semua pegawai yang berisi data dan semua keperluan pegawai mulai dari laporan harian ataupun laporan bulanan, bahkan informasi gaji dan kehadiran juga dapat diakses pada aplikasi tersebut. Selanjutnya adalah manajemen ASN. Ada 3 bentuk manajemen ASN yang ada di Yayan Kendari. Yang pertama adalah kedisiplinan pegawai. Yayan Kendari menerapkan jam datang dan jam pulang bagi pegawainya. Cekclog disediakan di semua unit atau fakultas yang saling terhubung antara satu dan lainnya. Jika ada pegawai yang telat cepat pulang, juga akan dikenakan sanksi sebagai pemotongan gaji ataupun pemotongan uang lauk pauk. Bahkan kalau terdapat ketidakhadiran tanpa keterangan, maka akan diberikan surat peringatan. Kemudian yang kedua adalah pengembangan kompetensi. Yayan Kendari sangat mengapresiasi jika ada pegawainya yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi. Bahkan sangat disarankan oleh pimpinan atau rektor, karena akan menjadi nilai tambah jika ada penilaian pada akreditasi ataupun borang. Bagi pegawai yang melanjutkan pendidikan akan diberikan surat izin belajar atau surat tugas belajar. Yang ketiga adalah model penghargaan di tempat kerja. Yayan Kendari memberikan penghargaan kepada sejumlah dosen dan pegawai yang berprestasi dan berdedikasi sebagai bentuk apresiasi pimpinan atas kinerjanya. Penghargaan ini diberikan setiap tahun pada Hari Amal Bakti Kementerian Agama. Misalnya penghargaan atas naiknya jurta Langkawi ke Sinta 2 yang dimiliki oleh UPT Bahasa. Demikian tugas video monolog kami pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.